Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang tadi kita baca adalah Al-An'am ayat 137. Pagi hari ini kita akan coba melihat dan merenungkan apa yang tertuang di dalam Al-An'am ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika, dan seperti itulah, dan demikianlah, zayyana likasiri minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum, dan demikianlah pemimpin mereka telah menjadikan pandangan indah likasiri minal musyrikina, kepada sebagian besar, kepada kebanyakan daripada orang-orang musyrik, qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Membunuh anak-anak mereka, pemimpin-pemimpin mereka menjadikan pandangan indah kepada kebanyakan daripada orang-orang musyrik. Liyurduhu, untuk membinasakan mereka, waliyalbisu alaihim dinahum, dan agar mencampurkan kepada mereka akan agama mereka. Walau sya'allah, dan jikalau Allah kehendaki. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah kehendaki, ma fa'aluhu, tidaklah mereka melakukannya. Tidaklah mereka melakukannya. Fazarhum wa ma yaftaruna, maka tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka ada-adakan dan apa-apa yang mereka perbuat. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 137. Kemudian kita akan coba lihat penafsiran daripada ayat tersebut. Yaqulu ta'ala, telah Allah yang maha tinggi berfirman. Yaqulu ta'ala, wa kama zayyanatis syayatinu lihaula'i ayyaj'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban. Sebagaimana setan telah menjadikan pandangan indah lihaula'i, untuk mereka, ayyaj'alu lillahi mimma zara'a minal harsi, bahwa mereka menjadikan untuk Allah dari apa-apa yang Allah telah ciptakan, minal harsi wal an'ami, daripada tanam-tanaman, wal an'ami, dan hewan-hewan ternak, nasiban, satu bagian. Ini kita sudah bahas kemarin. Jadi orang-orang musyrik itu menjadikan satu bagian daripada tanam-tanaman dan hewan ternak ini untuk Allah, ini untuk berhala-berhala mereka. Padahal apa yang mereka kemukakan itu semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi perilaku orang-orang musyrik saat itu seperti itu. Mereka menjadikan satu bagian dari apa-apa yang Allah telah ciptakan
Ini untuk Allah, ini untuk berhala-berhala mereka. Kazalika zayyanu lahum qatla auladihim khasyatal imlaki. Seperti itu juga dan demikianlah mereka menjadikan pandangan indah untuk mereka qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Khasyatal imlaki, karena takut miskin, karena takut kelaparan. Itu alasan pertama kenapa dulu ada bayi-bayi perempuan dibunuh. Pertama alasannya khasyatal imlaki, takut kelaparan, takut miskin. Padahal ia memberikan rezeki Allah. Atau kunaha takut miskin. Kemudian takut karena aib, malu punya anak perempuan. Ya. Mereka menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup karena anak itu apabila besar nanti mungkin melakukan perbuatan yang tercela, melakukan perbuatan yang hina, atau akan ditawan atau akan dijadikan budak. Itu alasan yang kedua. Kenapa mereka suka membunuh anak-anak, bahkan menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Alasan yang ketiga karena nazar. Jadi nazarnya nggak tanggung-tanggung membunuh anak. Nah, tuh. Yang keempat karena kebiasaan kaum musyrikin saat itu, apabila anaknya lahir yang ke-10, maka anak yang ke-10 itu akan dipersembahkan buat berhala. Nggak tanggung-tanggung dibunuh juga. Ini juga dilakukan oleh kakeknya Kanjeng Nabi Abdul Muthalib. Kan Abdullah itu kan ayahnya Kanjeng Nabi. Itu anak yang ke-10 juga diperlakukan seperti itu. Artinya mengikuti budaya seperti itu. Nah, yang demikian itulah para pemimpin-pemimpin mereka menjadikan pandangan indah, sesuatu hal yang indah, membunuh anak, menguburkan anak perempuan hidup-hidup dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas, wa kadzalika zayyana likasiri minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Ada satu riwayat daripada Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini sepupunya Kanjeng Nabi. Ya. Berkaitan dengan firman wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina, telah menjadikan pandangan indah bagi kebanyakan daripada orang-orang musyrik qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka, syuraka'uhum. Zayyanu lahum qatla auladihim, di mana mereka membunuh, menjadikan pandangan indah kepada mereka, membunuh anak-anak mereka. Wa qala Mujahid, dan telah berkata Imam Mujahid, syuraka'uhum sayatinuhum. Jadi kalau dilihat itu ada syuraka'uhum di ayat 137. Mujahid mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan syuraka'uhum sayatinuhum adalah setan-setan mereka. Jadi kalau kita terjemahkan, dan setan-setan mereka
menjadikan pandangan indah bagi kebanyakan orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka. Nah, mereka kan musyrik, percaya sama berhala, percaya sama setan. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan syuraka'uhum di sini adalah sayatinuhum, setan-setan mereka, ya'murunahum, di mana setan tersebut memerintahkan kepada mereka menguburkan hidup-hidup auladahum, anak-anak mereka, khasyatan, karena takut kelaparan. Wa qalla as-Sadi, dan telah berkata Imam as-Sadi, amarathum syayatinu ayyaktulul banati, setan-setan telah memerintahkan kepada mereka ayyaktulul banati, untuk membunuh anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan. Imma liyurduhum, ada yang beralaskan karena untuk menjerumuskan mereka. Fayahlikuhum, lalu mereka membinasakan mereka. Wa imma liyalbisu alaihim dinahum, dan ada yang mengaburkan pandangan atas mereka akan agama mereka. Jadi nggak jelas, dikaburkan pandangan agama yang bernilai baik dan positif dengan perilaku-perilaku yang bernilai buruk. Agama mana juga, jangankan agama, secara pandangan manusia saja membunuh anak itu adalah sudah tidak baik, itu adalah buruk. Tapi setan berusaha untuk mengaburkan antara nilai-nilai yang baik dengan nilai-nilai yang buruk. Nilai-nilai baik itu apa? Agama. Ai fayakhlitu alaihim dinahum wa nahu zalika, maksudnya mereka mencampur adukan agama mereka, ya, wa nahu zalika, dan seumpama yang demikian itu. Jadi tujuannya begitu, para pemimpin-pemimpin mereka yang memerintahkan membunuh anak-anak mereka, tujuannya seperti itu salah satunya. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa Qatadah, telah berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Imam Qatadah, wa hadza ka qauluhu ta'ala. Al-An'am 137 ini seperti firman Allah yang tertuang di dalam An-Nahl ayat 58 sampai dengan 59. Wa idza busirra ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadan wa huwa kazimun yatawara minal qaum min su'i ma busirra bihi. Dan apabila diberikan kabar kepada salah satu seseorang di antara mereka dengan kelahiran anak perempuan, maka wajahnya menjadi hitam. Wahwa kazimun, dan dia sangat marah. Mestinya kan bergembira anaknya lahir, tapi kalau dikasih kabar yang lahir perempuan, mereka wajahnya menghitam dan sangat marah. Yatawara minal kaum, mereka menyembunyikan diri daripada kaum, min su'i, dari yang buruk apa-apa yang mereka diberitakan. Jadi malu. Jadi seolah-olah kalau anak itu lahir perempuan, itu jadi merupakan kabar yang buruk, dan mereka menyembunyikan diri karena malu. Lahir dari rahim istrinya seorang anak perempuan. Nah seperti itu Al-An'am ayat 137. Jadi sekali lagi, kenapa mereka bunuh anak-anak yang mereka? Karena malu. Karena
ta'malun. Wa kaqaulihi, dan seperti firman Allah di dalam At-Takwir ayat 8 sampai 9. Wa izal maudatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat. Bayi-bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup, dan apabila bayi-bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup, dia ditanya bi ayyi zambin kutilat, atas dosa apa saya kok dibunuh? Brojol lahir perempuan dikubur hidup-hidup, dosa apa saya? Aing teh dosa naon? Atau sampai dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup? Nanti akan timbul nanti di akhirat, dia akan meminta pertanggungjawaban. Salah saya teh apa? Apa salah saya? Kenapa saya harus dikubur hidup-hidup? Nah seperti itu ya, senada dengan Al-An'am ayat 137. Wa qad kanu aidan yaqtuluna aulad minal imlaki wa huwa al-faqru au khasyatul imlak. Dan sesungguhnya ada juga mereka membunuh anak mereka karena takut miskin, ya, karena takut hartanya menjadi hancur. Ini juga salah satu alasan selain alasan yang tadi dikemukakan. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah kehendaki, ma fa'aluhu, tidaklah mereka akan melakukan yang demikian itu. Wa qad nahahum an qatli auladihim lizalika, dan sesungguhnya Allah telah melarang mereka, dan sesungguhnya Allah telah melarang mereka daripada membunuh anak-anak mereka. Walau sya'allah ma fa'aluhu, dan jikalau saja Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Hikmah itu punya Allah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, termasuk mencegah daripada perbuatan tersebut. Allah itu mampu. Walau sya'allah ma fa'aluhu, dan jikalau saja Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Fazarhum wa ma yaftaruna, padahum wa ma hum fihi fasayahkumullahu bainaka wa bainahum. Tapi Allah perintahkan, udah tinggalin aja hai Muhammad. Fazarhum, tinggalin aja. Jauhkanlah mereka dan apa-apa yang mereka lakukan. Fasayakumullahu bainaka wa bainahum, maka nanti kelak Allah akan memutuskan perkara di antara engkau hai Muhammad dan di antara mereka. Siapa yang benar? Kamu atau mereka, orang-orang musyrik yang membunuh anak-anak mereka. Fasayakumullahu bainaka wa bainahum. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, ini adalah 137 Al-An'am. Ada nilai-nilai yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil, bahwa kadang kita juga menemukan percampur adukan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang bukan agama. Ini juga harus kita cermati, walaupun tidak sesadis yang dilakukan oleh Al-An'am ayat 137. Tapi hendaklah bahwa kita harus berpegang pada yang kita ikuti, yaitu ketentuan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terlena dengan nilai-nilai yang bukan bernilai agama. Kemudian
efek negatif yang saya kutip dari kitab tafsir yang lain, bahwa perilaku seperti itu, membunuh anak-anak, adalah merusak tabiat dan naluri yang baik, naluri mereka itu dirusak. Manusia itu kan memang dilahirkan fitrah, memiliki perilaku dan naluri yang baik. Tapi ternyata kejadian seperti itu ini memberikan efek yang sangat negatif. Ya. Sebagai manusia yang mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak, dan akhirnya sifat yang mulia tersebut berbalik menjadi sifat yang sangat ganas dan sangat kejam. Kalau buah hati kan disayang-sayang, ditimang-timang. Tapi karena asbab perilaku daripada suruhan setan-setan dan pemimpin kaum musyrikin untuk membunuh anak, akhirnya sifat-sifat yang baik daripada manusia, naluri yang baik daripada manusia yang mestinya sangat mencintai anak keturunan itu hilang. Timbullah berganti menjadi sifat yang sangat ganas dan kejam, yang tega membunuh buah hatinya sendiri, darah dagingnya sendiri. Nah, inilah yang sangat dikhawatirkan. Akhirnya Allah melarang daripada perbuatan tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, Al-An'am ayat 137 telah memberikan pelajaran kita yang baik, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada penafsiran Al-An'am ayat 137. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.